Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Dalam banyak podcast atau seminar tentang remote work, saya sering mengatakan bahwasanya kebijakan Gubernur Jakarta, siapapun itu, Subowo, Jokowi, Ahok, atau Pak Anies sekalipun, tentang kemacetan sesungguhnya tak akan pernah berhasil. Atau kalau mau pakai kata-kata yang keras, sesungguhnya salah dan gagal. Apapun itu, meskipun ERP, ganjil genap, MRT, semuanya akan gagal. Kalau kalian protes kenapa gagal, karena tetap aja penumpukan perpindahan manusia akan selalu ada dan akan selalu membuat stres. Sebenarnya, yang pernah saya sampaikan di banyak tempat, mengatasi trafik adalah orang-orang jangan ke jalan raya. Jangan ke jalan raya kalau tidak penting. Hari ini saya keluar untuk beberapa keperluan penting, diantaranya nyetok sedikit sembako, dan saya lihat jalan-jalan benar-benar sepi, menyenangkan sekali. Itu adalah proof dari apa yang saya katakan, bahwasanya kemacetan itu terjadi karena orang-orang ke jalan raya. Kita semua sekarang sedang dalam masa karantina diri sendiri dan keluarga, minimal sekolah 2 minggu, namun saya perkirakan harusnya akan lebih. Nah, dari hal ini langsung kelihatan sekali bahwasannya pemahaman saya tentang kemacetan adalah masalah manusia yang menggunakan jalan raya itu sudah terbukti. Jalan raya kelihatan sepi, nyaman dikendarai, lampu merah tidak perlu menunggu sampai beberapa kali. Bahkan di Jogja ada beberapa tempat yang lampu merah itu butuh menunggu sampai 3 kali. Kecuali kalau tahu jalan tikusnya. Nah, teman-teman, kalau kamu mendengarkan podcast ini dan kamu masih dalam kondisi 9 to 5, coba pikirkan serius bagaimana kamu bisa bekerja dari rumah ke perusahaan luar negeri. Jangan hanya sekedar ke perusahaan di Jakarta. Kenapa? Banyak hal yang sudah saya sampaikan, diantaranya time zone-nya sama sehingga kamu tidak bisa leluasa. Kemudian juga gajinya dalam IDR sehingga kamu juga kemungkinan dengan kerja yang sama hanya digaji 1/5 dari kalau kamu kerja di perusahaan luar negeri. Nah, lebih dari itu, dengan transportasi yang kelihatan lega ini, maka ada aspek lain yang harus kamu benar-benar resapi selama 2 minggu ini, yaitu kamu bekerja di dalam habitatmu. Kamu bekerja di tempat yang kamu senangi, dengan anak dan istri, di kantor, di ruang kerja yang kamu atur sendiri tanpa ada yang protes, dengan baju yang kamu benar-benar sukai tanpa perlu berpikir apa pendapat orang lain, dengan jam tangan yang bisa kamu lepas tanpa perlu berpikir gimana pendapat orang tentang jam tangan saya yang mahal atau yang murah, atau mungkin juga dengan handphone yang gak perlu kamu pikir kalau handphonenya retak atau enggak, apakah ini masih Galaxy Samsung S10 atau S9, apa enggak saya lebih baik pindah ke generasi yang 10 plus. Kamu enggak punya kompleksitas sosialisasi yang seperti ini. Nah, remote work utamanya adalah mengembalikan setiap orang ke rumahnya masing-masing. Itu berarti kembali dengan kedekatan kepada keluarga. Bagi saya, dan saya harap juga begitu, keluarga itu nomor 1. Sayangnya kapan saya lihat ada Twitter yang mengatakan dengan working from home berarti saya tidak bisa terbebas dari anak-anak. Pengen saya keplak kepalanya. Sedikit mendalam, manusia itu makhluk yang fana, tapi manusia bisa abadi kalau dia bisa berhasil menurunkan filosofi hidupnya ke anaknya. Jadi keabadianmu itu adalah dengan anak-anakmu itu. Kalau kamu dengan anakmu sudah merasa gangguan atau hambatan, kamu benar-benar harus memikirkan ulang prioritasmu terhadap anakmu.
Oke, dalam masa corona ini kita banyak abai dan banyak menggampangkan. Jangan melakukan itu, jangan ulangi kesalahan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Italia yang mereka santai-santai aja keluar rumah, dianggap biasa-biasa saja. Kemudian begitu kasusnya meledak, cukup satu orang yang melakukan penyebaran bisa menginfeksi ratusan dan ratusan bisa menginfeksi ribuan. Hari ini saya baca Italia sedang mencatatkan rekor kematian 300-an orang dalam satu hari. Bayangkan betapa besarnya beban tiap pekerja medis. Jadi jangan menzalimi orang lain dengan kamu santai-santai keluar berkumpul-kumpul. Kalau kamu berpikir hidup itu dan matinya sudah ditentukan oleh Tuhan, maka percayalah Tuhan tidak akan menyuruh kamu untuk melabrak ancaman maut. Salah satu hadis Nabi Muhammad, saya seorang muslim, adalah jika kamu tahu di suatu tempat ada wabah, maka kamu jangan ke sana. Dan jika di tempatmu ada wabah, maka kamu jangan keluar. Ini adalah self quarantine yang sudah disampaikan Nabi di abad 6, 1600 tahun yang lalu. Maka akan sangat kontradiktif kalau kamu dengan kata-kata mati itu di tangan Tuhan, Israel sudah punya catatannya, mati kalau enggak mati ya enggak akan mati. Jangan. Corona bisa aktif di tempat kamu yang merasa sehat dan kamu tidak terpengaruh, tapi kamu bisa menulari orang yang risiko kematiannya karena virus itu tinggi sekali. Orang-orang tuamu yang punya komplikasi, diabetes, jantung, gula, hipertensi, itu akan menjadi risiko terbesar untuk kematian corona. So guys, di masa ini diam di rumah, upgrade skill, pikirkan dan resapi makna bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Saat kamu belajar bekerja dari rumah, perhatikan anakmu belajarnya. Itu adalah pemandangan yang mungkin gak akan pernah terulang lagi. Selamat menyimak podcast saya yang selanjutnya. Thank you.